Musim 2022-2023 Serie A diawali dengan sebuah plot cerita yang menarik. Hingga jeda internasional pada bulan September, kita disuguhkan dengan penampilan yang berhasil mencuri perhatian dari tim-tim kuda hitam seperti Udinese, Atalanta, hingga Napoli. Kini, ketiga tim itu menguasai peringkat 3 besar di klasemen sementara. Sedangkan para calon jawara yang dijagokan seperti AC Milan, Inter Milan, Juventus, dan AS Roma masih belum menunjukkan performa yang stabil. Meski masih terlalu dini untuk menilai sejauh mana tim-tim kuda hitam itu akan melaju, tapi mereka bisa menjadi penjegal serius bagi para pesaingnya. Sebab banyak hal menarik yang membuat performa Udinese, Atalanta, maupun Napoli bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Dari kota terbesar ketiga di Italia setelah Milan dan Roma, Napoli hingga Giornata ke-7 masih belum merasakan kekalahan. Rekor 5 kemenangan dan 2 hasil imbang membuat mereka bertengger di papan puncak klasemen bersama Atalanta. Kelebihan Napoli adalah pada sektor produktivitas gol yang dimiliki. Sejauh ini, mereka telah mencetak 15 gol, menjadi tim terproduktif di Serie A bersama tim papan atas lainnya, Udinese. Namun, mereka lebih unggul karena baru kebobolan 5 gol dari 7 pertandingan. Hal yang menarik dari Napoli karena mereka ditinggal sejumlah pilar penting pada bursa transfer musim panas tahun ini. Kepergian Fabian Ruiz, Kalidou Koulibaly, Dries Mertens, hingga Lorenzo Insigne meninggalkan kekosongan di skuad besutan Luciano Spalletti. Pelatih berusia 63 tahun itu harus memutar otak untuk menambal lubang yang ditinggalkan oleh para pemainnya. Tapi Spalletti tidak kehabisan akal. Bersama manajemen Napoli, mereka mencari sejumlah nama yang pantas untuk menjadi pilar penting selanjutnya. Dari berbagai pemain yang dibeli oleh Napoli, ada 3 nama yang sejauh ini telah berhasil mencuri perhatian publik. Ketiganya tersebut adalah Kim Min-jae, Andre Zambo Anguissa, dan Khvicha Kvaratskhelia. Khusus bagi Anguissa sendiri, sebenarnya ia sudah lebih dulu mendarat di Stadio Diego Armando Maradona. Di musim lalu, Napoli meminjamnya dari Fulham dan memutuskan untuk mempermanenkan jasanya pada musim ini. Alasannya, karena performa konsisten yang ditujukan oleh Anguissa. Penampilannya di lini tengah terasa begitu dominan. Bahkan, di saat melawan tim-tim besar layaknya Liverpool dan AC Milan, Anguissa tak gentar menjadi jenderal di lini tengah. Terlebih, Lobotka dan Zielinski yang menjadi tandemnya sebagai gelandang juga sedang moncer. Perpaduan permainan mereka bertiga di lini tengah menghasilkan pondasi permainan yang kokoh. Lobotka dengan aspek bertahannya, Anguissa dengan visi permainannya, dan Zielinski dengan insting menyerangnya. Kemudian yang tak kalah mencuri perhatian adalah Kim Min-jae. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu didatangkan guna menggantikan peran yang ditinggalkan oleh Kalidou Koulibaly yang pergi ke Chelsea. Datang dari Fenerbahce, pemain Korea Selatan itu tak butuh waktu lama untuk beradaptasi. Kim menjadi pemain inti di skuad besutan Spalletti musim ini. Ia telah memainkan 8 laga di seluruh kompetisi bersama Napoli. Kemampuannya yang paling menonjol adalah pembacaan arah bola. Dikutip dari statistik yang dihimpun FBref, Kim rata-rata melakukan 2,62 intercept per 90 menit. Selain aspek bertahan yang unggul, Kim juga tajam di kotak penalti lawan. Total, ia telah mencetak 2 gol di Serie A sejauh ini. Memanfaatkan postur tubuhnya yang memiliki tinggi badan 188 cm, serta kemampuan sundulan yang mumpuni, Kim patut diwaspadai lawan kala Napoli mendapatkan tendangan sudut. Terakhir, nama yang paling mencuri perhatian tentu saja Khvicha Kvaratskhelia. Pemuda yang berasal dari negara kecil bekas jajahan Uni Soviet, Georgia. Dari asal negaranya saja sudah anomali kalau Kvara merupakan pemain yang jago. Mungkin hanya nama Kha Berkaladze, mantan pemain AC Milan dan Genoa, yang cukup banyak diketahui orang. Tetapi Kvara memang bukan talenta biasa. Ia tidak dibentuk oleh sistem akademi modern yang mencetak banyak pemain berkualitas. Dilihat dari cara ia menggiring bola, Kvara lahir dalam keadaan natural sebagai pesepak bola yang penuh magis. Ia datang untuk memberikan wahyu di kota Napoli.
Penggemar I Partenopei menyebutnya sebagai Kvaradona, penjelmaan Maradona baru yang merupakan legenda abadi di klub tercinta mereka. Tak hanya 1-2 kali Kvara menunjukkan mukjizatnya, 4 gol dan 2 assist di seluruh kompetisi menjadi bukti matematik dari bakat Kvara. Tapi lebih dari itu, caranya bermain yang diplot sebagai pemain sayap kiri Napoli berkali-kali mengobrak-abrik pertahanan lawan. Liverpool barangkali menjadi korban yang paling tersakiti sekaligus menjadi saksi kehebatan Kvara di lapangan hijau. Tapi dari sekian nama pemain baru yang cepat beradaptasi dengan sistem permainan Napoli, kredit khusus patut diberikan kepada Luciano Spalletti. Pelatih senior itu membuktikan bahwa ia tidak bergantung pada 1-2 pemain meski ditinggal sejumlah pilar penting. Pertanyaannya sekarang, apakah Napoli tidak akan mengulang tabiat lamanya dengan kehabisan bensin di paruh kedua musim bergulir? Setelah mengajar Inter 4-1, nama Udinese kian ramai diperbincangkan. Sebelumnya, Udinese juga ketahuan telah menghancurkan AS Roma dengan skor telak 4-0. Andreas Totil adalah tersangkanya. Mantan pemain yang kini menjadi pelatih dari klub yang pernah ia bela tersebut menyulut Udinese menjadi zebra kecil yang mengamuk di hadapan para lawannya. Dikutip dari Football Fandom, kemampuan Sotil yang tak dimiliki oleh semua pemain adalah meresiliensi para pemainnya. Total sudah 3 kali Udinese berbalik menang dalam situasi tertinggal. Mentalitas yang ditanam oleh Sotil ke dalam diri para pemainnya sudah mulai mengakar. Selain itu, permainannya yang efektif juga menjadi salah satu penyebabnya. Udinese pandai mengandalkan postur dan stamina pemainnya ketika bertanding, sehingga mereka terlihat sangat kuat ketika melakukan pressing dan berduel dengan lawan. Maka tak heran, Udinese menjadi tim terbanyak yang mencetak gol dengan sundulan kepala sebanyak 5 kali. Strategi agresif yang diterapkan Sotil dilatar belakangi dengan sejarahnya kala masih bermain untuk Udinese. Ia menyadari bahwa pekerjaannya di salah satu klub top. Maka dari itu, alih-alih bermain inferior, ia berkeinginan besar agar para anak asuhnya berani mengangkat kepala untuk menantang para pesaingnya. Di tangan Sotil ada 2 pemain yang layak untuk diperhatikan. Ia adalah Gerard Deulofeu dan Destiny Udogie. Dipasang sebagai pemain nomor 10, Deulofeu menjalankan perannya dengan sangat baik. Meski belum mencetak gol, ia telah mencatatkan 5 assist bagi La Zebrete. Lalu, peran Udogie yang mengisi posisi sayap kiri Udinese. Meski usianya baru 19 tahun, Udogie tak malu menampilkan kemampuan terbaiknya. Pemain yang dipinjam dari Tottenham Hotspur itu telah mencetak 2 gol di liga hingga saat ini. Namun, bukan soal gol atau assist yang patut diperhatikan dari Udogie, melainkan pengaruhnya dalam permainan Udinese. Selama bermain, ia menjadi sosok dengan operan sukses terbanyak ketiga di Serie A dengan jumlah 202 operan. Mari beralih ke Atalanta. Gianpiero Gasperini membuat tim yang dilatihnya sulit untuk dibobol oleh lawan. Hingga Giornata ke-7, Atalanta baru kemasukan bola sebanyak 3 kali. Catatan ini membuat mereka menjadi tim yang kebobol paling sedikit hingga saat ini. Selain itu, mereka bersama Napoli menjadi 2 tim yang belum terkalahkan. Rekor pertandingan mereka juga identik, sama-sama mendapatkan 5 kemenangan dan 2 hasil imbang di 7 laga pertama mereka. Atalanta juga telah sukses mempersulit laju AC Milan dan AS Roma. Di pertemuan pertama, AC Milan sebagai juara bertahan Serie A hanya mampu bermain imbang 1-1. Sementara itu, AS Roma harus mengaku kalah dengan skor 1-0. Bermain alot menjadi kunci Atalanta minim kemasukan gol. Meski masih menerapkan formasi yang sama dengan skema 3 back, ada satu hal yang berubah dari kubu Atalanta. Di musim ini, mereka tak begitu agresif dalam menyerang, tetapi skema bertahan mereka berjalan dengan lancar serta terukur. De Roon, Demiral, dan Toloi tampil kokoh menjaga lini pertahanan Atalanta. Meski begitu, masih banyak PR yang harus dituntaskan oleh Gasperini. Kala melawan AS Roma, Atalanta benar saja keluar sebagai pemenang. Tetapi, kemenangan mereka juga disertai oleh penampilan serigala ibu kota yang kurang maksimal. Dikutip dari The XG Philosophy, pada pertandingan itu, XG atau Expected Goals AS Roma 2,44 dan Atalanta hanya 0,17. Penyelesaian akhir yang buruk menjadi faktor AS Roma tak dapat meraih kemenangan atas Atalanta. Di lain sisi, XG atau peluang yang dihasilkan oleh Atalanta masih terlalu kecil. Sisi baiknya, kemenangan adalah kemenangan. Seburuk apapun prosesnya, Atalanta tetap bertengger di
peringkat kedua klasemen sementara. Bersama Napoli dan Udinese, sejauh mana mereka akan melaju? Satu hal yang pasti terjadi, mereka akan finish di peringkat yang lebih tinggi dari Juventus dan Allegri.